Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berwasiat dengan mengucap usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pemirsa, puasa sesungguhnya merupakan salah satu ibadah yang sangat berat. Kenapa? Karena puasa ini mencegah pelakunya untuk tidak melakukan berbagai hal. Misalnya, tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Sejak terbitnya fajar shodiq hingga masuk waktu maghrib. Ini sungguh sangat berat. Utamanya bagi orang-orang yang tidak tahan lapar, tidak tahan haus, dan mulutnya kecut ketika tidak menghisap asap rokok. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang berpuasa juga tidak melakukan hubungan intim semenjak dari terbitnya fajar shodiq hingga masuk waktu maghrib. Ini juga sangat berat, utamanya bagi orang-orang yang memiliki syahwat tinggi. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa juga tidak memfitnah, tidak menghibah, tidak melakukan tipu daya, tidak mengadu domba, tidak berbohong, tidak menghasut, tidak melihat dan tidak mempertontonkan sesuatu hal yang menimbulkan syahwat, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan, dan lain sebagainya. Hingga termasuk tidak mencaci maki, tidak mengolok-olok terhadap perilaku ibadah sesama umat Islam lainnya. Nah, ini juga sangat berat. Terutama bagi mereka yang memang mendapatkan uang dari itu. A'udzubillah. Namun karena beratnya itulah maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat-lipat bagi siapapun umat Islam yang bisa berpuasa dengan baik dan benar. Para pemirsa, selanjutnya yang kami sampaikan ada 21 hadis sahih yang berkaitan dengan Ramadan yang sebagian mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran agar puasa kita ini betul-betul baik dan benar, sehingga mudah-mudahan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita sekalian. Baiklah, kita memulai menyampaikan 21 hadis sahih yang berkenaan dengan Ramadan. Pertama adalah hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul ramadhana futtihat abwabus samai wa ghuliqat abwabu jahannama wa sulsilatus syayatinu. Rawahu Al-Bukhari. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala syahrul ramadhana, ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwabus samai, dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabu jahannama, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatus syayatinu, dan dibelenggu setan-setan. Pemirsa, mari kita
berdoa kepada Allah setelah kita membaca hadis ini, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita termasuk orang yang dijauhkan dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan baik selama bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lain. Kita bisa mencegah diri kita dari berbuat dosa sehingga kita terhindar dari godaan setan. Kemudian hadis yang kedua adalah tentang keutamaan puasa Ramadan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk yatsruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha, rawahu al-Bukhari. Para pemirsa, hadis yang kedua ini adalah hadis yang menggambarkan tentang keutamaan puasa Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnah, puasa adalah perisai dari sisa api neraka. Fala yarfus wala yajhal, maka janganlah bersetubuh dan janganlah berkata kotor. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, dan jika diajak bertengkar atau dicaci maki, falyakul, maka katakanlah, inni shaimun, sungguh aku ini sedang berpuasa. Marotain, Rasulullah mengulangi sabda ini 2 kali. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah yang diriku ada dalam kekuasaannya. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum dibanding dengan minyak wangi. Yatsruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Orang yang berpuasa meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya. Min ajli, demi berharap kepadaku. Kata Allah, asyamu li, puasa bagiku, wa ana ajibihi, dan akulah yang akan mengganjar dengannya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan setiap kebajikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat nilai pahalanya. Pemirsa, kemudian ketiga, hadis tentang perintah untuk mendirikan ibadah Ramadan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kita terjemahkan. Rasulullah bersabda, man qama ramadhana, barang siapa mendirikan Ramadan, barang siapa menegakkan Ramadan, barang siapa menghidup-hidupkan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab, dengan dasar iman dan hanya berharap ridho Allah semata. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Rawahu al-Bukhari. Ini hadis adalah riwayat Imam al-Bukhari. Ini hadis tentang keutamaan mendirikan Ramadan. Kemudian yang keempat, hadis yang khusus memerintahkan untuk kita berpuasa dan juga mendirikan malam Lailatul Qadar.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi rawahu al-Bukhari. Kita terjemahkan, man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan ikhtisab, hanya berharap dari Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Wa man qama lailatal qadri, barang siapa memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar, begitu. Imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan ikhtisab, hanya berharap dari Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Para pemirsa yang berbahagia, dari dua hadis terakhir ini sungguh menjadi tambah yakin kita, tambah semangat kita, betapa puasa ini adalah disyariatkan oleh agama kita Islam, kemudian manfaatnya sungguh luar biasa. Manfaat yang luar biasa itu adalah diampuninya dosa-dosa kita yang telah lampau, sehingga itulah tiket untuk kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hadis tentang keharusan bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan perkataan dusta atau perkataan kotor. Rasulullah bersabda, man lam yada' qaula zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah bersabda, man lam yada' qaula zuri, barang siapa tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan dusta, perkataan yang tidak menimbulkan kebaikan, bahkan justru menimbulkan kemungkaran, menimbulkan pertentangan, menimbulkan percekcokan, menimbulkan sesuatu hal yang membahayakan orang lain. Wal amala bihi, dan perbuatan dosa. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh terhadap ditinggalkannya makan dan minum tadi itu. Artinya bahwa puasa kita tidak ada gunanya. Allah tidak butuh dengan puasa yang macam itu ketika kita berpuasa tapi masih berkata kotor, masih berbuat dusta, masih mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan permusuhan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Ini hadis yang kelima. Kemudian hadis yang keenam adalah tentang anjuran untuk santap sahur. Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, maka sungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, saya kira ini mudah kita pahami. Kemudian hadis berikutnya masih berkaitan dengan sahur, tetapi ada tambahan tentang berbuka puasa. Yang berbunyi, Rasulullah bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahura. Rawahu Ahmad. Kalau kita terjemahkan, Rasulullah bersabda, umatku senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selagi menyegerakan berbuka puasa, wa akharus sahura, dan mengakhirkan sahur. Ini sungguh luar biasa. Puasa itu tidak untuk tujuan lain, tujuannya adalah mengikuti syariat Islam, syariat agama kita. Maka ketika kita diperintahkan untuk berbuka puasa secepat-cepatnya, maka begitu masuk waktu maghrib, maka bersegeralah kita berbuka puasa. Dan kemudian ketika kita sahur, maka yang terbaik adalah yang paling akhir.
belum masuk, asalkan belum terbit fajar shodiq, maka itulah waktu kita masih boleh untuk bersahur. Kemudian hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini adalah tentang santap sahur sebagai bekal untuk puasa di siang hari. Kemudian ada anjuran untuk tidur siang walau sedikit, walau sebentar, dalam rangka untuk persiapan ibadah di malam hari. Hadisnya berbunyi, Rasulullah bersabda, "Ista'inu bi ta'amis sahuri ala syamin nahari wa bi qailulatin nahari ala qiyamil lail." Ini rawahu Al-Hakim. Ista'inu bi ta'amis sahuri. Mintalah tolong dengan makan sahur. Artinya berbekalah dengan makan sahur ala syamin nahari, untuk puasa di siang hari. Wabi qailulatin nahari, dan dengan qailulah, dengan tidur sebentar di siang hari, ala qiyamil lail, untuk persiapan ibadah di malam hari. Ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita bersahur dalam rangka untuk bekal puasa di siang hari, dan kita bisa tidur sebentar di siang hari dalam rangka untuk bekal bisa ibadah di malam hari. Kemudian hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 adalah menerangkan tentang makanan apa yang dimakan oleh Rasulullah pada saat berbuka puasa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla ayyusolliya, fa'ilam takun rutobatun fatamaratun, fa'ilam takun tamaratun hasawatin min ma'in. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kalau kita terjemahkan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum sholat dengan beberapa kurma matang. Kurma matang. Apabila tidak ada kurma matang, maka Rasulullah berbuka dengan beberapa kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering, maka Rasulullah cukup minum beberapa teguk air saja. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi. Monggo ini bisa kita jadikan pelajaran. Ketika kita berbuka puasa, kalau ada, kita niru Rasulullah. Pertama yang kita makan adalah rutobat, yaitu kurma matang. Kurma yang matang dari pohon. Namun di Indonesia mungkin sulit sekali mencari rutobat. Ya okelah, kita menggunakan tamarat, yaitu kurma kering. Nah, kurma yang bisa kita beli di beberapa toko yang ada di Indonesia. Kalau ternyata memang tidak ada tamarot, tidak ada kurma kering, okelah kita tiru Rasulullah juga dengan meminum segelas air bening. Kita lanjutkan membaca hadis yang ke-8. Hadis yang menerangkan bahwa doa orang yang sedang berbuka puasa itu tidak tertolak. Hadisnya berbunyi, Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Rawahu Ibnu Majah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang menyatakan bahwa lis-shaimi 'inda fitrihi, bagi orang yang berpuasa pada saat berbukanya, pada saat berbuka puasa, da'watun la turaddu, ada doa yang tidak tertolak. Ini saya kira penting kita jadikan pelajaran buat kita, bahwa pada saat kita sedang berbuka puasa, jangan lupa kita berdoa. Di samping doa yang nanti mau kita sampaikan, doa berbuka puasa, juga kita boleh berdoa yang lain sesuai dengan hajat kita. Nah, insya Allah ini sebagaimana hadis ini, la turaddu, tidak akan tertolak. Nah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita semua. Kemudian saya sampaikan doa yang masyhur yang dibaca pada saat berbuka puasa. Allahumma inni laka sumtu. Saya ulangi lagi.
Allahumma inni laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faftartu. Ini adalah doa yang masyhur yang sering dibaca oleh kita umat Islam. Walau tidak sepanjang ini, biasanya hanya sampai dengan insya Allah saja. Sehingga yang sering kita dengar adalah Allahumma inni laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu zahabad dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Ini yang sering kita dengar. Atau bisa juga dengan redaksi yang lain. Misalnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u wabtalatil uruqu insyaallah juga bisa. Nah, itulah doa yang sering dibaca ketika sedang berbuka puasa. Kemudian yang kesembilan, hadis yang menerangkan tentang keutamaan bagi orang yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berbuka puasa. Berbunyi, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Rawahu at-Tirmidzi. Kita terjemahkan, man fattara shaiman, barang siapa memberi buka bagi orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, adalah baginya pahala sebesar pahala orang yang berpuasa yang diberi bukaan tadi itu. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi buka tadi itu sedikit pun. Ini adalah hadis yang ke-11. Kemudian hadis yang ke-12, hadis yang menerangkan bahwa apabila seorang sedang puasa kemudian lupa makan, lupa minum, ya, atau lupa yang lain, selagi memang betul-betul lupa, maka puasanya supaya diselesaikan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, idza nasiya, ketika seorang lupa, fa'akala, maka lalu dia makan padahal sedang berpuasa, wasyariba, lalu dan dia juga minum walaupun dia juga sedang berpuasa, maka kata Nabi di sini, fal yutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Nah, ini tentu kalau betul-betul lupa. Fa inna ma at'amahullahu wasaqahu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah Allah yang memberi makan dan minum. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ke-13. Hadis yang menerangkan betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Dan banyak pula orang yang melakukan qiyamul lail, banyak yang melakukan sholat tarawih, tapi dia hanya dapat tidak tidur di malam hari saja. Ada sebuah hadis yang berbunyi, wa rubba qaimin khattuhu min qiyamihis syahr. Ini riwayat Imam At-Tabrani. Kita terjemahkan, rubba shaimin khattuhu min syamihil ju'u wal atasu. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Wa rubba qaimin khattuhu min qiyamihis syahr, dan banyak pula orang yang melakukan qiyamul lail tetapi dia hanya dapat tidak tidur malam saja. Ini saya kira kita harus lebih hati-hati di dalam kita beribadah. Pertama tentu ketika kita akan berpuasa, di malam harinya kita niat dulu. Niat berpuasa untuk esok hari. Lalu yang kedua, kita perbaiki niat kita betul dalam hati kita itu bahwa puasa dalam rangka lillahi ta'ala, dalam rangka berharap untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Kemudian kita perhatikan, kita hindari hal-hal apa yang bisa merusak puasa kita, kita hindari. Nah, sehingga kemudian kalau kita berpuasa, maka yang kita dapat bukan lapar dan dahaga saja, tapi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan. Allahumma amin. Demikian pula ketika kita melakukan tarawih. Nah,
Maka mari kita niat dengan tulus ikhlas demi berharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lain. Kemudian hadis yang ke-14 adalah hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa bertadarus Al-Quran setiap malam Ramadan bersama malaikat Jibril. Ini saya kira hadisnya penting untuk kita jadikan bahan renungan, sehingga mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Hadisnya berbunyi, kana Jibrilu yalqon nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul qur'ana. Adalah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam Ramadan untuk bertadarus dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadarus Al-Qur'an tentunya. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang ke-15. Adalah hadis yang mengajarkan kepada kita tentang satu doa yang sangat baik bila dibaca pada setiap malam Ramadan. Yakni berbunyi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulangi lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang artinya bahwa ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf dan Maha Dermawan, suka kepada orang yang memaafkan, maka maafkanlah dosa dan kesalahanku. Nah, ini mari kita baca setiap malam Ramadan dalam rangka meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang ke-16 adalah hadis yang menerangkan bahwa sejak memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu senantiasa menghidupkan malam, membangunkan keluarganya untuk diajak bersama-sama melakukan ibadah di malam Ramadan itu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyrul awakhir ahyal laila wa yaqadha ahlahu wa saddal minzar. Ini muttafaqun alaih. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya adalah Nabi Muhammad SAW apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, likuran yang masuk likuran, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Ini menjadi jelas bahwa pada 10 malam terakhir bulan Ramadan kita disyariatkan untuk melakukan i'tikaf, untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Nah, mari kita berusaha untuk bisa melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian hadis yang ke-17 adalah hadis yang menerangkan bahwa hingga Nabi Muhammad SAW itu wafat, beliau senantiasa melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian tradisi ini didiri oleh istri-istri beliau setelah beliau wafat. Ada sebuah hadis, kana ya'takiful asyrul awakhir min ramadhana hatta tawaffahu Allahu summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Ini rawahu Al-Bukhari. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa beriktikaf pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan hingga wafat beliau. Kemudian sepeninggal beliau, istri-istri beliau beriktikaf seperti itu. Ini menjadi penting buat kita jadikan bahan pelajaran bahwa iktikaf itu adalah sunnah Rasulullah. Kemudian wanita juga diperbolehkan untuk melakukan iktikaf di dalam masjid. Karena istri Rasul juga melakukan iktikaf di dalam masjid. Kemudian yang ke-18. Hadis yang menjelaskan bahwa sahabat Nabi bermimpi mendapatkan Lailatul Qadar pada H-7 dari berakhirnya bulan Ramadan. Ada sebuah hadis, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sab'il awakhir. Rawahul Bukhari. Ini hadis tentang bahwa Lailatul Qadar ini sering terjadi pada H-7. Nah, sesungguhnya seorang lelaki dari sahabat Rasul bermimpi melihat Lailatul Qadar pada tidurnya pada hari yang ketujuh, pada hari ketujuh yang terakhir, artinya H-7 dari berakhirnya Ramadan. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian bersabda, ara ru'yakum, saya tahu bahwa mimpimu itu qad tawata'at fis sab'il awakhiri, sungguh benar terjadi pada malam ketujuh dari akhirnya bulan Ramadan, H-7. Faman kana mutaharriyaha, maka barang siapa ingin mencari mendapatkan Lailatul Qadar, fal yataharroha fis sab'il awakhiri, maka carilah, berusahalah mencarinya pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini hadis yang ke-18. Hadis yang ke-19 adalah hadis yang menerangkan bahwa Lailatul Qadar harus diupayakan. Harus diupayakan. Ya, salah satu upayanya adalah dengan cara i'tikaf. Ya. Kita datang ke masjid, ya, sudah dalam keadaan suci, ya, dari hadas besar dan hadas kecil, begitu. Lalu masuk di pintu masjid, kita berdoa, ya. Kemudian niat untuk beriktikaf, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, begitu. Nah, setelah itu kemudian kita zikir, wiridan boleh, tadarus boleh, kajian agama Islam juga boleh. Nah, maka itulah cara kita beriktikaf agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada sebuah hadis yang berbunyi, iltamisuha fil ashril awakhiri min ramadhana Lailatul Qadri fi tasiatin tabqa wa fi sabiatin tabqa fi khamisatin tabqa. Rasul bersabda, iltamisuha, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhiri min ramadhana, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadri, Lailatul Qadar fi tasiatin tabqa, pada 9 malam terakhir, fi sabiatin tabqa, pada 7 malam terakhir, fi khamisatin tabqa, pada 5 malam terakhir. Ini saya kira lebih terang kapan kira-kira terjadi Lailatul Qadar. Ya, kalau di hadis ini adalah kemungkinannya adalah H-9 atau H-7 atau H-5. Kemudian hadis yang ke-20 adalah hadis yang menerangkan bahwa apabila ada orang Islam meninggal dunia sementara ia hutang puasa, agar walinya berpuasa atas namanya. Hadis yang berbunyi, man mata wa alhi syamun soma'anhu waliyuhu. Ini rawahu al-Bukhari. Man mata wa alhi syamun, barang siapa meninggal dunia dan dia memiliki utang puasa, ya, dia memiliki kewajiban puasa, ya, soma'anhu waliyuhu, maka berpuasa atas namanya walinya, atau walinya berpuasa atas namanya. Ini saya kira terang buat kita. Apabila ada anggota keluarga kita meninggal dunia sementara dia ada utang puasa, maka kita hitung berapa utangnya, kita lalu berpuasa atas nama dia dalam rangka nyaur utang puasanya dia yang meninggal dunia. Kemudian hadis yang ke-21 adalah hadis yang menerangkan betapa masih ada puasa lagi di bulan Syawal sebagai rangkaian daripada puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan lamanya. Yang itu pahalanya sangat besar, luar biasa. Barang siapa berpuasa Ramadan sebulan suntuk ditambah dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka kita itu akan dihitung sebagai orang yang berpuasa dalam 1 tahun muput.
Hadisnya berbunyi, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahr. Ini rawahu Muslim. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian atba'ahu sittan min syawalin, diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka bagaikan berpuasa setahun lamanya. Itulah pembacaan dari 21 hadis sahih yang berkaitan dengan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi pedoman untuk kita sekalian, sehingga puasa kita akan lebih baik lagi, kemudian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, saya ingin menyampaikan satu tambahan bahwa setiap kali kita setelah selesai sholat witir, maka ada bacaan yang luar biasa baik. Maka marilah kita baca pada setiap kali kita selesai melaksanakan sholat witir, yang berbunyi, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Ini. Jadi Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, artinya adalah Maha Suci Allah yang Maha merajai dan yang Maha bersih. Nah, kemudian ditambah dengan Rabbul Malaikati Warruh, yang menguasai para malaikat dan malaikat Jibril. Nah, itu. Ini kita baca pada setelah selesai sholat witir. Mirsa, ada untayan doa yang baik sekali manakala dibaca setiap setelah sholat tarawih, yang kita kenal dengan istilah doa kamilin. Sebagai berikut. Allahumma ij'alna bil imani kamilin, wali faraidika muaddin, wali sholati khafidin, wali zakati fa'ilin, wali ma'indaka talibin, wali afika rajin, wabil huda mutamassikin, wa anil lahwi mu'ridin, wa fid dunya zahidin, wa fil akhirati raghibin, wabil qada'i radin, wali na'mai syakirin, wa alal bala'i sabirin, wa tahti liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin, wa ilal haudi waridin, wa ilal jannati dahilin, wa minan nari najin, wa ala sariratil karamati qa'idin, wa min khurin 'ainin mutazawwijin, wa min sundusin wa istabraqin wa dibajin mutalabbisin, wa min ta'amil jannati akilin, wa min labanin wa asalin musaffin syaribin, bi aqwabi wa abariq wa ka'sim mim ma'in ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ini adalah doa yang sangat baik ketika dibaca setiap setelah kita melaksanakan sholat tarawih. Kemudian ada juga doa yang sangat baik sekali kalau dibaca setelah sholat witir, yang berbunyi, Allahumma inna nas'aluka imanan daima, wa nas'aluka qalban khashi'a, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka yaqinan shadiqa, wa nas'aluka amalan shaliha, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka khairan katsira, wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, wa nas'aluka tamamal 'afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksiruna ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah doa setelah witir. Mudah-mudahan setiap malam Ramadan kita bisa membaca doa setelah tarawih dan juga setelah witir, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saya kira itu saja 21 hadis sahih yang berkenaan dengan Ramadan. Lalu saya tambahkan dengan doa kamilin, ditambah dengan doa usai witir. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Dan semoga seluruh ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.